Entahlah apakah itu mau dibiayai semua 70 juta siswa itu untuk makan siang sekaligus atau mau bertahap. Tapi pasti anggarannya akan lebih besar dari dana BOS. Dana BOS sekarang 52, sekian triliun. Sementara anggaran makan siang gratis itu pasti akan lebih besar gitu. Nah, dari mana mau diambil anggaran? Apakah mau diambil dari dana BOS? Kalau diambil dari dana BOS ya nanti ya anak-anak cukup datang ke sekolah, makan siang, terus kemudian pulang lagi gitu. Karena semua biaya operasional untuk pendidikan semua diambil untuk makan siang gratis. Menurut fraksi PKS di Komisi 10 DPR, selain anggaran sudah ditetapkan, dana BOS yang terbatas itu ditujukan untuk membantu gaji guru honorer dan memperbaiki infrastruktur sekolah. Ini kan cuma usulan program dari Cawapres, dan kami sudah final memutuskan anggaran 2024. Dan itu nggak ada anggaran itu. Dana BOS mau diambil katanya, kata salah satu menteri yang masih existing pada saat ini, dana BOS itu SD saja, itu 900.000 per tahun, per siswa SD. Itu diperlukan untuk honor guru honorer, terus kemudian juga untuk perbaikan-perbaikan minor, sarana prasarana, buku, fasilitas, operasional, listrik, segala macam. Sementara kalau makan siang gratis tuh kalau total tuh kira-kira sekitar 3,6 juta. Ini dari 900 ke 3. 900 aja udah megap-megap nggak bisa bayar guru honor. Kalau mau ngambil dari situ terus guru honor mau digaji pakai apa? Ya udah nggak realistis lah ya. Yang udah nggak usah dibahas kalau menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi detailnya salah satu dari mereka ini sebelumnya adalah memang teman saya dan kebetulan dulunya wali murid anak saya, Pak. Jadi mereka sudah melakukan demo beberapa kali tentang hak mereka sebagai guru honorer itu berapa kali? Selama berapa tahun? 2 tahun. Selama 2 tahun ini memang ini sudah 2 kali demo, Pak. Jadi ini demo yang terakhir karena demo yang ke-1 dan yang kedua itu benar-benar tidak diindahkan, tidak digubris, tidak direspon. Mungkin mereka jalur viral itu udah paling benar gitu. Makanya mereka berusaha untuk gimana caranya hati sahabat saya ini tiba-tiba tertegun ke saya dan akhirnya mereka menjumpai saya di malam, udah tengah malam ke rumah saya. Mereka sedih, benar-benar nangis dengan keadaan yang habis di PHP karena mereka sebelumnya ke rumah Pak Bupati tapi tidak juga ada jawaban dan tidak ada kepastian. Jadi mereka lari ke sini tengah malam, mereka cerita, mereka sedih, mereka nangis bahwa mereka mau meminta haknya dan meminta bantuan saya untuk gimana caranya mau biar kita bisa menyampaikan sampai yang berita ini bisa sampai kepada yang di atas gitu loh, sama yang berita ini sampai ke pusat gitu loh, Pak. Jadi akhirnya di situ juga saya akhirnya tertegun banget melihat guru-guru ini nangis, nggak yang cowok, nggak yang cewek, itu bener-bener yang tulus banget gitu kan nangis. Jadi ya hati saya juga ikut gimana ya, hati saya juga ikut tertegun gitu untuk ngebantu mereka. Walaupun saya bukan siapa-siapa sih, Pak, saya hanya berusaha the power of medsos itu yang membantu mereka gitu dengan aksi-aksi kreativitas, dan alhamdulillah mereka bisa menerima dan berjuang sama-sama saya kemarin gitu pas demo gitu. Maksudnya begini ya, Ibu hari ini tuh statusnya masih honorer gitu? Ya, kami sekarang ini honorer. Nah, harapannya masuk menjadi ASN P3K begitu ya? Ya, benar. Oke. Ya, saya baru paham. Baik. Nah, kemudian kalau honorer tentu berarti pertanyaannya kalau honorer statusnya apa, Bu? Yang dikhawatirkan tuh apa? Kalau tetap honorer? Tidak ini, Pak. Tidak. Gajinya dari dana BOS. Dari dana BOS. Angkanya lebih kecil. Pemerintah pusat. Dan minim sekali. Minim, sangat minim, Pak. Sebulan ada yang 300. Kalau saya di sekolah saya sebulan itu 350. Sebulan 350.000? 350.000 honorer itu. Itu jam kerjanya bagaimana, Bu? Jam kerjanya sama, dari jam 7 sampai sama jam kayak PNS. Sama kayak PNS, Pak. Senin sampai Jumat, Sabtu? Sabtu. Kami Jumat lagi Sabtu, Pak. Full, Pak. Beda status, Pak. Soalnya kami kan wali kelas, Pak. Rata-rata wali kelas. Iya, guru kelas. Guru kelas. Maaf.
Ibu-ibu saya jadi ingin bertanya, kok ibu mau gitu digaji 350.000, kok masih mau nerima gitu? Ini buat saya sih mengagetkan. Kami pengabdian, Jiwa jiwa pendidik kami untuk membangun anak bangsa, yang mencerdaskan anak bangsa, Pak. Ya. Ibu, mohon maaf ini sebagian kalau bicara lulusannya dari mana aja, PG SD apa? SD, Pak. Kami SD. Berarti S1 ya? Iya. satu. Ini S1 gaji segini sih sangat tidak manusiawi sebetulnya, Bu ya. Iya, Pak. Kami hanya menuntut hak kami itu yang sudah dianggarkan oleh pusat. Kita sudah tes 2 kali, Pak. Iya. Sudah tes 2 kali dan Tapi kami tinggal nunggu. Karena kami nggak ada kepastian. Gimana kami ini nggak bersedih ya, Pak ya? Kami ini sudah sudah 10 tahun lebih menghonor di sini gitu kan. Masa sih kalau misalnya di tahun berikutnya kami baru diangkat lagi atau kami masih di PHP-in lagi, masa sih Pak kami ini harus dites lagi dengan anak-anak yang baru? Ya kami ini nggak akan bisa Pak, otak kami ini udah nggak ini lagi Pak, udah nggak kuat lagi kalau harus ikut tes lagi Pak. Tuh, tolonglah pemerintah ini, tolong buka hatinya untuk kami ini, apalagi kami ini udah nggak bisa untuk PNS lagi Pak. Itu yang kami pingin ini itu cuma itu Pak, nggak lebih. Cuman SK Pak, angkat kami. Itu aja Pak. Karena kami nggak bisa kalau harus dilawan lagi dengan anak-anak yang baru, guru-guru yang baru Pak. Ada yang setahun lagi. Iya, ada yang cuma setahun lagi ibaratnya. Ada yang sudah meninggal. Ada kemarin teman kami baru meninggal dunia Pak. Jadi kami ini bukan 727 lagi Pak. 726 Pak sekarang. Teman kami udah meninggal 1. Jadi tolonglah pemerintah. Perhatiin kami guru-guru honor yang sudah lama. Jangan perhatikan guru yang baru terus. Soalnya pengalaman di sekolah saya sendiri, ibaratnya mereka baru 5 tahun bisa tes PNS terus lulus. Sedangkan kami yang bertahun-tahun, Pak. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Retno Listiarti menyatakan tidak setuju dengan rencana calon Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk program makan siang gratis siswa bila resmi memenangi Pilpres 2024. Menurut Retno, kebijakan tersebut akan menggerus pelayanan pendidikan yang berkualitas, termasuk kesejahteraan guru. Kalau menggunakan dana BOS, saya juga, kami FSGI juga yang tidak setuju gitu, karena sebenarnya dana BOS itu sendiri juga sebenarnya masih kurang gitu kalau kita bicara pembiayaan operasional sekolah. Jadi kalau misalnya itu dipergunakan, maka ini tentu akan mengurangi biaya-biaya lain termasuk layanan pendidikan yang berkualitas. Jadi kalau itu dimasukkan, maka yang menjerit sebenarnya adalah sekolah, yang menjerit guru gitu loh. Jadi itu akan berdampak. Apalagi makannya tiap hari. Kalau kita ngelihat yang simulasi, itu kan menggunakan kantin sekolah. Ya soal tadi higienis atau aja melibatkan puskesmas dan lain-lain. Menurut saya memang menunya mau itu aja. Diputar-putar kan orang yang jual di kantin juga berapa orang dan berapa sih menu yang kemudian beraneka ragam gitu. Lalu soal kebersihan, nilai gizi dan lain-lain, taruhlah misalnya saya tidak memperdebatkan itu. Tapi bagi saya, ya bagi kami misalnya nih yang di organisasi profesi guru, ini sih akan sangat membuat layanan pendidikan itu turun kalau menggunakannya dana BOS. Yang benar sebenarnya anggaran pendidikan itu ya justru dana BOS ini ditambah, bukan kemudian dananya tetap tapi kemudian menggunakan makan siang setiap hari. Kita hitung aja berapa kali gitu ya. Anak-anak sekarang misalnya nih untuk PAUD, jumlah dana BOS-nya kan sekitar 700 tahun. Nah sekarang 700 makan siang berapa kali gitu ya, misalnya rata-rata 15, ya habis total itu gitu lah anggaran. Menurut Anda dari sudut ekonomi masuk akal nggak penggratisan itu? Nggak masuk akal. Satu jelas pembodohan publik. Yang kedua, selama dia tidak bisa memberikan detail berapa APBN yang harus dihabiskan dan dari mana sumber dananya, berapa pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat demi makan siang gratis misalnya, karena dihitung-hitung sekitar 450 triliun. Jadi kalau dihitung di situ, maka secara APBN ini nggak masuk akal. Kecuali dia akan bilang bahwa program Pak Jokowi harus di stop yang ini.
maka uangnya bisa direlokasikan. Tapi program apa yang bisa di-stop? Itu kan salah satu konsekuensi logiknya yang masyarakat sebenarnya melihat ke sana.